Coret-coret dulu nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Meskipun proses pembelajaran kita sekarang masih berlangsung secara daring, mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat Anda untuk terus belajar ya. Oke, kita pada hari ini bertemu kembali di mata pelajaran IPA yang dimana pada pertemuan kita kali ini kita masih akan membahas materi yang sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Oke, nah di sini ada kompetensi dasar beserta tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada proses pembelajaran kita kali ini. Yang dimana kompetensi dasar kita masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mendiskusikan 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan juga waktu beserta satuan dan alat ukurnya. Kemudian melakukan pengukuran dasar secara teliti menggunakan alat ukur sederhana yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, next ya. Nah, apa sih pengukuran? Pengukuran ini merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satu besaran yang lain yang disebut dengan satuan. Kemudian alat ukur. Apa sih yang dinamakan dengan alat ukur? Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam fisika ya. Dimana alat ukur panjang dan juga alat ukur massa itu pasti berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, Ibu akan sedikit mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ini ada besaran. Bisa terlihat ya, besaran pada pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa besaran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Kemudian besaran pokok ini sudah kita bahas juga, itu hanya terdiri dari 7. Nah, selain dari 7 itu, maka tersebut dinamakan dengan besaran turunan seperti itu. Yang pertama, nih, yang termasuk dalam besaran pokok itu adalah panjang. Panjang itu alat ukurnya apa sih? Nah, alat ukur yang bisa digunakan yaitu mistar, kemudian meteran, kemudian jangka sorong, dan juga mikrometer skru. Nah, selanjutnya itu ada besaran pokok massa. Massa ini alat ukurnya adalah neraca. Ya, kemudian, nah ini ada gambar dari neraca. Nah ya, kemudian besaran pokok yang selanjutnya itu ada waktu, di mana waktu ini alat ukurnya yaitu jam atau stopwatch seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada suhu. Suhu ini alat ukurnya berupa termometer ya, seperti yang kalian gambar, seperti yang sudah terlihat bahwa ini gambar dari alat ukur suhu, waktu, dan juga massa. Kemudian ada kuat arus listrik dan kuat arus yaitu alat ukurnya adalah amperemeter, dan juga jumlah zat itu kemudian intensitas cahaya alat ukurnya adalah light meter seperti itu. Nah, adapun besaran pokok berarti selain dari ketujuh ini itu dimasukkan ke dalam besaran pokok, karena besaran pokok itu sangat banyak, jadi kalian cukup mengetahui saja bagian atau yang termasuk ke dalam besaran pokok ya, karena hanya ada 7. Nah, kemudian nih, besaran pokok besaran turunan yang dituliskan di sini hanya sebagian saja, yaitu ada volume, kemudian ada luas, berat, massa, jenis, dan juga gaya. Oke, seperti itu. Nah, kita next ya, ini masih review materi yang kemarin. Nah, di mana ada panjang. Konversi satuan panjang, Ibu di sini tampilkan konversi satuan panjang. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Berdasarkan konversi ini, ketika kita akan turun satu tangga, misalkan dari meter ke desimeter, maka itu harus dikalikan 10. Dan apabila konversinya itu naik, misalkan dari meter ke kilometer, maka itu harus dibagi 10 setiap kenaikannya, seperti itu ya. Oke.
Sekarang kita lanjut. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu adalah alat ukur panjang. Apa saja sih yang termasuk ke dalam alat ukur panjang? Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa meteran, penggaris atau mistar, mikrometer, skrup, dan jangka sorong ini termasuk dalam alat ukur panjang. Nah, yang akan lebih kita tekankan di sini itu perhitungan pada alat ukur panjang mikrometer, skrup, dan juga jangka sorong, ya, seperti itu. Nah, pertama ini mistar. Mistar ini sudah tidak asing lah sama kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan di tas kamu pasti itu ada terselip satu mistar. Nah, kita sudah tahu nih mistar ini dia untuk mengukur benda yang panjangnya itu kurang dari atau lebih besar dari 50 dan kurang dari 100 cm. Nah, ya, di mana skala terkecil dari mistar ini yaitu 1 mm atau 0,1 cm, ya. Dan di mana satuan yang digunakan dalam mistar itu yang tertera di mistar tersebut ada dalam cm dan juga inci, ya. Nah, di situ juga ada tingkat ketelitian dari mistar, di mana tingkat ketelitian dari mistar itu sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, di sini ada gambar mistar, ya. Nah, ini yang terlihat nih, yang ada garisnya warna merah itu dinamakan dengan milimeter, ya. Kemudian ibu beri tanda hijau itu inci, dan yang ibu beri tanda biru itu menunjukkan skala cm dalam mistar. Nah, ada hal yang harus kita ketahui ketika kita melakukan sebuah pengukuran ini. Posisi dari mata kita ini harus sejajar dengan benda dan mistar tersebut. Jadi jangan kita ambil dari sebelah kiri benda misalkan, atau dari sebelah kanan benda. Jadi mata kita ini harus tegak lurus dengan benda dan mistar tersebut, seperti yang terlihat di gambar atas, ya. Oke, nah itu cara yang benar ketika kita melakukan sebuah pengamatan terhadap benda yang diukur dengan mistar. Jadi mata kita harus lurus dengan benda tersebut supaya hasil yang didapatkan dari sebuah pengukuran tersebut akurat, seperti itu, ya. Oke, masuk ke materi yang selanjutnya yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong mungkin di SD belum pernah bertemu dengan jangka sorong. Nah, kita bertemu di kelas 7 ini ada materi bahasan tentang jangka sorong yang dimana termasuk dalam alat ukur panjang. Nah, oke, jangka sorong. Jangka sorong itu alat ukur panjang yang dimana digunakan untuk mengukur diameter, kemudian dimensi luar, dimensi dalam, dan juga kedalaman suatu benda. Itu diukur dengan jangka sorong. Jadi benda yang tidak dapat diukur dengan mistar, misalkan itu dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong, gitu, ya. Dimana skala terkecil dari jangka sorong ini yaitu 1 mm atau 0,1 cm, dan tingkat ketelitian dari jangka sorong ini ialah 0,1 mm atau 0,01 cm yang terlihat di pojok sebelah atas, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada alat ukur dari jangka sorong. Nah, ini Ibu akan kasih tahu bagian-bagian apa saja yang ada pada jangka sorong, ya. Nah, ini sudah terlihat di gambar yang dikasih tanda warna biru itu termasuk dalam rahang atas, di mana itu digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam benda yang di atas, ya. Kemudian yang Ibu kasih tanda warna hijau itu adalah rahang bawah, di mana rahang bawah itu untuk mengukur diameter bagian luar benda. Nah, kemudian yang Ibu kasih tanda warna kuning itu adalah benda yang diukurnya. Kemudian dari rahang atas dan juga rahang bawah ini ada yang disebut dengan rahang
dan juga rahang geser, di mana rahang tetap ini dia tidak bergerak, tapi yang bergerak itu adalah rahang geser yang menyesuaikan dengan bentuk ukuran benda yang diukurnya, gitu ya. Nah, kemudian ada tanda panah yang berwarna merah, itu adalah baut pengunci. Jadi ketika kita mengukur benda, nah digeser, nah kemudian dikunci agar si benda tersebut tidak berubah posisinya. Nah, kemudian ada tanda panah yang warna hitam. Tanda panah yang warna hitam itu adalah skala noniusnya. Dan tanda panah yang warna ungu itu adalah skala utama. Dan yang terakhir, tanda panah yang warna pink itu adalah tangkai ukur untuk mengukur kedalaman suatu benda. Itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Oke. Selanjutnya nih, berarti itu ya, rahang atas untuk mengukur diameter dalam benda dan rahang bawah itu untuk mengukur diameter luar benda, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih Bu cara untuk membaca jangka sorong tersebut? Nah, di mana pada jangka sorong itu dia ada dua skala utama. Yang pertama ada yang dinamakan dengan skala utama dan juga skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Di mana cara membacanya itu skala utama itu dibaca atau ada di bagian kiri sebelum skala nonius, dan skala nonius itu kita tentukan dari garis skala utama yang berdempet atau berhimpit dengan garis skala noniusnya, seperti itu ya yang tertera di PowerPoint. Kemudian setelah kita menentukan skala utama dan juga skala nonius, langkah selanjutnya apa? Kita menjumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Nah, seperti yang digambar itu ada yang berhimpit dan yang nah, yang berhimpit itu berarti itu adalah skala noniusnya, di mana kita mencari garis skala utama yang lurus dengan skala noniusnya yang berhimpit. Nah, sedangkan skala utama ditentukan dari angka sebelum angka 0 pada skala noniusnya atau garis sebelum skala noniusnya yang terletak di sebelah kirinya, gitu ya. Nah, di mana hasil pengukurannya itu skala utama itu akan dikalikan akan ditambahkan dengan skala nonius dan dikalikan dengan tingkat ketelitian dari jangka sorongnya. Ya, kalau misalkan hasil pengukurannya itu dalam sentimeter, berarti kita menggunakan tingkat ketelitian dalam sentimeter, yaitu 0,01 cm. Tapi kalau misalkan hasil pengukurannya itu berupa milimeter, maka kita harus mengkalikan hasil penghitungannya dengan tingkat ketelitian dalam milimeter, seperti itu ya, seperti yang terlihat. Nah, kemudian kita next. Nah, ini ada cara atau ilustrasi dalam penggunaan jangka sorong ya. Coba kita play, perhatikan. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam benda ya. Kemudian rahangnya digeser. Nah, kemudian ini untuk mengukur diameter kedalaman benda. Gitu. Oke ya. Nah, itu sedikitnya ilustrasi dalam penggunaan dari jangka sorong ya. Jadi tadi untuk mengukur diameter luar benda, maka si rahang geser yang digeser, kemudian masukkan benda, kemudian geser penguncinya. Nah, baru didapatkan hasil perhitungannya
mengukur diameter bagian dalam benda dan kedalaman benda seperti itu. Nah, oke, next kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal seperti yang terlihat di layar. Ya, di situ ada benda yang dimana diukur menggunakan jangka sorong. Nah, hasil pengukurannya itu seperti yang terlihat di layar, seperti itu ya. Oke. Pertama, apa yang harus kita lakukan tadi? Kita harus menentukan dulu skala utamanya. Tadi skala utamanya seperti yang terlihat, yang Ibu kasih tanda merah itu adalah skala utama. Di mana skala utama itu dilihat dari angka sebelah kiri sebelum angka 0 pada skala noniusnya. Nah, di sini skala utamanya berapa? Nah, berarti di situ terlihat 1,6 cm ya. Berarti itu didapatkan dari mana sih 1,6-nya? Nih kan tadi itu ada angka 1, kemudian bergeser ke sini ke sebelahnya. Nah, itu angka garis yang terletak sebelum angka 0 itu terletak pada garis 6. Berarti skala utamanya itu adalah 1,6 cm. Oke, lanjut sekarang. Setelah menentukan skala utama, apa lagi? Nah, berarti kita harus menentukan skala noniusnya. Di mana tadi skala nonius itu ditentukan dari garis yang berhimpit atau yang sejajar antara garis skala utama dan skala noniusnya. Berapa nih pada gambar ini? Nah, ini dicirikan dengan garis berwarna kuning ya. Itu berhimpitnya di angka 1. Lihat angka skala noniusnya di angka 1. Ya, berarti 1 dikali 0,01 cm. Di mana 0,01 cm ini merupakan tingkat ketelitian dari jangka sorong ya. Seperti jadi hasilnya berapa? Nah, ini hasil penjumlahannya. Jadi 1,6 ditambah dengan 1,01 menghasilkan 1,61 cm. Nah, ini pengukuran benda menggunakan jangka sorong ya. Oke, lanjut nih ada soal kedua. Tulislah hasil pengukuran jangka sorong berikut ini. Nah, di situ terlihat dengan gambar. Pertama, langkah pertama ini apa tadi? Berarti kita harus menentukan skala skala utamanya gitu. Ya, kita harus menentukan skala utamanya. Nah, dilihat di situ ada garis berwarna merah, kotak berwarna merah. Nah, itu adalah skala utamanya. Di mana skala utama itu ditentukan dari garis sebelah kiri sebelum angka 0, gitu ya. 0 pada skala noniusnya. Nah, pada gambar tersebut berapa? Nah, didapatkan hasil pengukurannya itu skala nonius sebesar 7 cm. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan skala utamanya pada hasil pengukuran ini berapa skala noniusnya. Nah, ini yang ditandai dengan warna kuning. Berapa? Itu garis yang berhimpit atau sejajar antara garis skala utama dan skala noniusnya itu 5 ya, jadi pada garis kelima. Nah, kemudian skala nonius itu dikalikan dengan tingkat ketelitiannya, jangan lupa ya. Nah, jadi didapatkanlah hasil skala nonius itu adalah 0,05 cm. Yang kemudian hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan saja antara skala nonius dan skala utamanya, seperti itu ya. Berarti ini sudah terlihat hasil dari pengukuran benda menggunakan jangka sorong ya. Oke, kita next ya. Mudah-mudahan kalian paham dalam pengukuran jangka sorong. Nah, selanjutnya kita masuk ke mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup ini juga alat ukur panjang. Nah ya, di mana mikrometer skrup ini dia digunakan untuk mengukur ketebalan benda, misalnya ketebalan kertas atau ketebalan misalkan kawat seperti itu ya. Ini bisa menggunakan mikrometer skrup karena mikrometer skrup itu mempunyai ketelitian yang lebih besar dibandingkan dengan jangka sorong, seperti itu. Nah, skala kecil itu adalah 0,01 mm dan tingkat ketelitian dari mikrometer skrup ini adalah 0,01 mm atau 0,001 cm ya.
seperti yang terlihat pada gambar, ya, ini adalah gambar dari micrometer screw. Ya, jadi pada micrometer screw ini dia ada dua skala, yaitu ada skala tetap atau yang dinamakan dengan skala utama dan juga ada skala putar atau dinamakan juga dengan skala nonius. Nah, ini bagian utama dalam micrometer screw. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian-bagian dari micrometer screw. Nah, ya sudah terlihat di gambar yang Ibu kasih warna biru itu disebut juga dengan rahang tetap, ya. Nah, yang diberikan tanda kuning itu disebut dengan rahang geser yang nanti digeser disesuaikan dengan bentuk ketebalan suatu benda. Yang kemudian yang diberikan warna ungu itu adalah pengunci supaya ketika benda kita ukur tidak bergeser dengan dikunci seperti itu. Nah, yang diberikan tanda hijau itu adalah skala utamanya. Oke, yang diberikan warna orange itu adalah skala nonius. Ya, yang berwarna merah itu adalah gigi putar. Ya, yang berfungsi untuk membuka si micrometer screw-nya. Yang kemudian yang Ibu kasih warna abu-abu itu adalah rangka dari micrometer screw-nya seperti itu, ya. Nah, itu bagiannya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membaca micrometer screw itu tidak jauh berbeda dengan cara membaca pada jangka sorong. Pertama, kita harus menentukan dulu skala utamanya. Ya, seperti yang terlihat. Oke, nah di mana skala utamanya itu terletak di sebelah kiri dari skala noniusnya, ya. Sebelum dari skala nonius itu adalah skala utamanya. Kemudian skala noniusnya ini ditentukan dengan garis yang sejajar antara skala utama dan skala noniusnya. Kemudian langkah selanjutnya itu menyeimbangkan antara skala utama dan skala noniusnya seperti itu, ya. Nah, ini ada ilustrasi penggunaan micrometer screw. Silakan kalian simak, ya, video ilustrasinya. Nah, ini meletakkan benda di rahang, oke, kemudian dikunci. Nah, nanti baru dihasilkan hasil penggunaannya. Nah, itu seperti itu, ya, ilustrasi dari penggunaan pada micrometer screw-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh animasi dari pengukuran pada micrometer screw. Nah, ini hasil pengukurannya, ya. Hasil pengukuran yang didapatkan, lihat tanda merah yang ditunjukkan itu adalah skala utamanya yang didapatkan 2,5. Kemudian itu ada skala noniusnya yang didapatkan itu adalah 0,26. Kemudian ketika itu sudah mendapatkan skala utama dan skala nonius, kita menjumlahkan perhitungannya seperti itu. Oke, kita lanjut, ya, ke soal contoh nomor 2. Ya, di situ soalnya tulislah hasil pengukuran dari micrometer screw berikut ini. Nah, terlihat gambar di atas ini adalah hasil pengukuran dari sebuah benda menggunakan alat ukur micrometer screw. Nah, langkahnya bagaimana sih untuk menentukan hasil pengukuran? Yang pertama, kita harus menentukan dulu skala utamanya. Yang mana sih skala utamanya? Yang terdekat atau yang sebelum dari garis pada skala noniusnya yang terletak di sebelah kirinya. Nah, ini yang Ibu kasih tanda warna merah itu adalah skala utamanya. Jadi berapa skala utamanya nih? Skala utamanya itu adalah 3 mm. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan skala noniusnya, ya. Nah, skala noniusnya itu berapa? Nah, skala noniusnya itu yang sudah Ibu kasih tanda panah warna biru. Nah, ditentukan dengan garis yang sejajar antara garis skala utama dan skala noniusnya. Yang paling lurus itu adalah skala noniusnya, di mana pada pengukuran ini skala noniusnya yang didapatkan itu adalah 22
mm, dan jangan lupa untuk dikalikan dengan tingkat ketelitian dari micrometer stroke ini ya, yang dimana tingkat ketelitiannya itu adalah 0,01 mm. Jadi hasilnya sekarang dijumlahkan antara skala utama dan juga skala non-use-nya. Berapa hasil perhitungannya atau hasil pengukurannya? Berarti 3 mm ditambah 0,22 mm sama dengan 3,22 mm. Nah, itu adalah hasil pengukuran dari benda menggunakan micrometer stroke yang terdapat pada selang tersebut ya. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk materi kita kali ini. Memang cukup panjang dan lebar. Nah, mudah-mudahan Anda semua dapat dengan baik memahami materi. Kemudian kalaupun memang masih ada yang perlu ditanyakan dan belum dipahami, boleh nanti Anda tanyakan langsung ke Ibu lewat chat atau lewat video conference di aplikasi 365 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.